dalam game yang Your pertama team is dari banning. Onyx Zenith yang akan melawan GPX Ladies. Iya betul banget, dan kali ini Onyx yang di first pick, dimana sudah ada Pakito yang di ban langsung. Your team is Betul banning. sekali. Dan kalau kita lihat juga ternyata udah ada Pakito dan disusul oleh Matilda sebagai salah satu respect band dari teman-teman GPX Ladies ke arah seorang Mei. Yes, betul banget. Dengan adanya Pakito dan Matilda yang di ban, berarti ya hero-hero yang lagi happening sekarang udah mulai berkurang lagi, udah mulai dipersempit juga poolnya. Tapi jangan salah, masih ada Barats, masih ada Hayabusa juga untuk junglernya. Dan kalau misalkan untuk side-nya masih ada Ruby, masih ada Esmeralda juga yang enak banget. Atau mungkin kayak tadi ada Uranus juga yang muncul. Dan mid lane juga masih ada Yves dan Parsha. Betul sekali. Oke. Kalau sebenarnya kalau kayak gini karena tadi masih ada Yves, Parsha juga yang bisa di-ban juga. Kalau menurut aku Parsha yes, betul Your sekali. team Langsung is aja banning. di-ban tentunya sama teman-teman dari Onyx Zenith dan dari GPX Ladies. Kalau mereka mau nge-ban, Jawhead juga boleh sih. Yes, Jawhead juga boleh. Dan jangan lupakan, ini kita kalau melihat dari recordnya GPX ya, ketika ada GPX musuhnya tuh suka banget nge-ban kalau nggak Lunox, Kaja. Karena ya kalau kita tahu lah Lunox ini bisa fleksibel banget dipakai sama Fundul bisa, sama Cincau Your juga team bisa. is Dan kalau banning. Kaja juga, ini Kaja juga bisa fleksibel banget. Dan ketika pertama waktu opening matchnya GPX dipakai sama Fundul yang gila banget sih, gila banget Kaja. Yes, itu dia yang boleh banget untuk di-respect. Tapi kalau misalnya Kajanya juga yang ikut di-ban, berarti hero-hero OP lain juga bisa jadi terbuka. Seperti contohnya Hayabusa Your loh, team yang is mungkin banning. bisa saja diamankan oleh teman-teman dari Onyx Zenith. Ya, dan ternyata Kaja masih di respect ya. Tidak mau melihat adanya Kaja dari GPX dan lebih milih untuk di-ban. Pilihannya cukup bagus juga. Sementara last ban-nya di ban ketiga untuk teman-teman dari GPX. Apa yang bakal di-ban? Hayabusa kah? Yes, bisa jadi sih sebenarnya kalau mereka mau nge-ban Hayabusa supaya nggak lepas ke arah teman-teman dari Onyx. Tapi balik lagi, Crunchy juga dengan export-nya itu menjadi salah satu momok yang mengerikan loh. Jadi bisa jadi export-nya bakalan masuk ke dalam respect band juga, atau ke arah seorang Eve yang sebenarnya masih juga open gitu loh. Tapi di sini aku pengen bacain juga nih ya buat seorang EBL di depan kaca Your sambil team makan is tahu. picking. Hai Kak, aku padamu. Cakep banget. Ika nicknya apa? Ika itu cincau. Oh, Ika itu. Yes. Malum, caster magang belum tahu namanya siapa. Ya ampun, gak apa-apa, santai aja, santai gitu kan. Dan ini juga rame banget ternyata di kolom komentar. Udah banyak banget yang ikut Your memberikan team is picking. wah, ini ada juga nih dari Alifian Arafi. Buah duren, buah kedondong. GPX nih bos, senggol dong. Gila, mantap. Lagi-lagi. Dari GPX semua nih. Ternyata dari Onyx kemarin dari Onyx nih. Onyx, let's go Onyx. Tadi aku lihat loh ada salah satu pantun buat Onyx Mei, tapi sempat menghilang nih, belum terlihat lagi. Tapi yang udah terlihat adalah band ketiganya Rafaela. Sementara dan dari Onyx juga udah ngamanin langsung Hayabusa di first pick. picking. Tapi Betul ini sekali. earl-nya Jawhead, aduh, gimana ya? Waduh. Bukan masalah apa-apa ini. Kemarin pas earl pakai Jawhead sejam ya, mohon maaf gitu. Iya, benar-benar keras banget juga game yang sudah dipertunjukkan oleh teman-teman dari GPX, dan itu menjadi salah satu game terlama di Mobile Legends harusnya ya. 56 menit 55 detik teman-teman. Dan karena udah ada Yves juga yang dipegang, ini berarti Funi, oke, dia nggak bakal bisa dapat Parsha, tapi yang mirip sama Parsha udah dia pegang. Betul, ada Yves juga yang mantap banget pastinya. Sementara kita lihat sudah ada Ruby yang langsung di pick juga menjadi pick kedua. Ruby masih fleksibel banget, bisa ditaruh di roamer juga atau bisa taruh di Xpilian nanti. Namun langsung muncul Nathan. Oh yes, Nathan sudah mulai hadir kembali tentunya, akan dipegang oleh seorang Rainy harusnya yang berada di gold lane. Tapi di sini aku pengen bacain lagi dari Min Sinting, Epical Glory Bendigi. Senang sekali melihat Kak Virgi. Aduh, makasih banget. Tapi aku juga mau lihat dong pantun-pantun lainnya untuk para player yang bertanding nih. Iya, biar siapa kali nanti kalau dilihat tayangan ulang gitu kan, gila nih pantunnya bagus banget nih. Your team is Aduh, banning. Sky-nya Yisun Sindong. Dan kemarin kita lihat performa dari Sky yang bahkan dia sempat buy one sama Hayabusa terus dia dapetin solo kill. Ini bahaya banget jujur. Akankah terulang kembali? Ini bahaya, jujur bahaya.
Jujur bahaya banget, tapi kita akan melihat juga apakah teman-teman dari Onyx Zenith sendiri bisa scaling dengan mudah. Karena balik lagi, buat mereka early game punya Hayabusa, tapi late game investasi jelas udah ada seorang Nathan yang mereka ambil. Tapi buat Gepek sendiri dengan kehadiran Johet yang merupakan salah satu power pick yang dimiliki oleh seorang Chiwin, ditambah lagi dengan adanya Yif dari seorang Funi dan juga Feli yang menggunakan Yisun-Sin alias Kaye. Your Nah, team ini bisa is menjadi berbahaya banning. juga karena Hayabusanya bisa dicari nih lokasinya ada di mana gitu dengan menggunakan Fountain Shocker. Betul, dan sepertinya ada respect band ke arah Digi karena memang dari Oni kemarin sempat menggunakan Diginya untuk jadi babysitter di arah Gold Lane. Itu benar-benar berbahaya. Your Dan team Lunox yang is keluar banning. menjadi band keempat juga karena memang belum ada hero dari Cincau nih. Betul sekali. Oke, kalau kita akan melihat juga Lunox tidak ada, Digi juga sebagai salah satu respect band ke arah seorang Mei yang memang super nyebelin dengan Digi covernya ya dari kemarin. Siap memberikan info juga dan ini berbahaya banget kalau misalnya nanti ujung-ujungnya nempelin ke arah seorang Skye. Jadi bisa tahu posisi dari seorang Yisansin ada di mana dan bahkan bisa jadi menghambat. Betul. Dan kali ini kita masuk untuk kelas bandnya nih dari teman-teman GPX. Apa yang bakal di band? Mungkin hero roamernya lagi kah? Kufra juga salah satu hero yang sering banget dipakai sama Mei. Atau dia mau ngeband ke arah satu XP lanernya karena Ruby masih fleksibel Your banget. Dan team Esmeralda is ternyata. banning. Oke, Esmeralda keluar sebagai last band juga. Band yang cukup baik karena memang ya tadi Ruby-nya masih fleksibel, bisa ditaruh di ROM juga. Dan kali ini kita pindah ke arah Onyx. Last band. Apa yang bakal di band? Oke, last bandnya sebenarnya kalau dari teman-teman GPX sendiri karena mereka juga kurangnya itu masih ada banyak side lane bisa dan juga lebih ke arah gold lane, maybe mungkin one bisa mereka ban juga kalau misalnya nggak mau. Atau kalau Cincau kemarin sempat menggunakan Kimi, itu juga boleh banget untuk di respect karena Cincau menggunakan Kiminya benar-benar dia bisa manfaatin sih. Tapi ternyata Your Movius team is yang picking. menjadi pilihan dari teman-teman Onyx Zenith. Betul, karena memang banyak banget sih hero desknya dan Esmeralda juga ada di band. Nanti kalau misalkan seandainya Momi diambil, susah banget untuk di counter karena Esmeralda udah di band juga. Ini menjadi pilihan band yang cukup baik sebetulnya. Karena ya tiga hero desk. Ya Hayabusa bisa kuat shadow, Ruby setiap kali ngeluarin skill dengan pasifnya dia bisa lompat. Terus Rain juga nanti Rain maksudnya Nathan yang bisa pakai entropinya itu bisa banget untuk nge-trigger ultimate Demonic Force dari Popheus. Itu yang Betul. dihindari sih. Yes. Dan ada satu pantun lagi dari Kak Rian Andriana. Nyari Pokemon ke hutan bambu. Hai Elemon, tunjukkan kekuatanmu. Siap Elemon lagi-lagi dan kali ini Kimi ternyata oke. Ini sepertinya kalau misalkan kita lihat ya dari Gameplay dari kemarin ini dia mulai bermain dengan dua marksman loh. Dua marksman yang dimana ya Sky-nya Yisun-Sin, ada satu asuransi lagi tambahan. Kalau kemarin Cincau sempat pakai Nathan kalau nggak salah. Betul sekali, dan ini juga udah mulai ada yang bilang kalau dari Time to Shine Ciwin mode tidur. Waduh, ini udah bahaya nih. Ciwin mode tidur damage-nya biasanya nambah guys. Waduh, bahaya banget nih. Tapi nggak kalah bahaya juga dari Oni karena sudah ada Lapu-Lapu dan Kagura nih sebagai pick terakhirnya. Otomatis dari Lapu bisa banget nih kalau emang mau ngincer ke arah backline-nya, ke arah Kimi atau mungkin nanti Yisun-Sin dan Aldos kah? Iya. Aldos kah manis? Aldos kah manis? Oh tidak dong. Siap. Naga dari Elemon yang kemarin sempat keluar juga menjadi MVP di game pertamanya. Tapi kita nggak tahu akankah kali ini Elemon dengan naganya menjadi MVP lagi atau malah menjadi kebiasaannya dia. Oke, bisa jadi kita akan melihat dia tentunya di dalam pertandingan yang pertama antara Onyx Zenith yang akan melawan GPX Ladies. Jangan lupa teman-teman, like-nya ditancapin dulu dan juga yang belum subscribe langsung aja di subscribe di Project Esports supaya kalian gak ketinggalan kalau nanti udah mulai babak playoff-nya, karena ini adalah hari terakhir dari rangkaian group stage Ya. untuk Wonderful Indonesia Sri Kandi Championship tentunya. Oke, dan kita sudah sampai di 41.000 nih yang nonton. Gila, udah mulai ramai kali ini ya. Dan langsung didukung terus tim favorit kalian antara GPX atau Onyx, atau mungkin kalian punya tim lain yang kalian mau dukung, silakan. Kalian mau voting juga bisa. Votingnya gampang banget di wisc.esports.com dan nanti kalian linknya juga ada di deskripsi. Kalian bisa klik langsung
Caranya tinggal login, kalian dapat satu free vote. Nah, itu kalian bisa ngevote siapapun player favorit atau tim favorit kalian. Iya, sekarang nanti kalau yang kalian vote itu menang, kalian juga akan mendapatkan hadiah tentunya, seperti voucher makan ataupun paket data atau juga voucher game tentunya. Iya, betul banget. Dan kali ini kita masuk di match kedua kita. Di game pertama pastinya antara GPX yang akan berhadapan dengan Onyx Zenith. Iya, betul sekali. Tapi ini aku mau bacain satu pantun lagi dari Ultras GPX. Pergi ke kolam mancing lele, pulangnya beli kedondong. Kenalin nih si Ele, senggol dong. Gila, ini senggol mulu, lama-lama pinggangnya rusak sih, kebanyakan nyenggol gitu. Pegel ya Pak kayaknya. Betul. Namun kali ini kita melihat udah ada Earl yang mencari informasi di daerah Little Wanderer dan bakal dilepas sepertinya, karena kalau kita lihat daerah Hayabusanya Klar, dia ada di bagian lain. Sementara kali ini Earl yang masih sibuk untuk melakukan zoning di area depan. Iya, sementara itu kalau kita ngelihat juga sebenarnya dari pergerakan teman-teman Onyx sendiri, mereka terlihat memang melindungi banget dari purple buff yang dimiliki sama seorang Klar. Gak mau sampai ke steal lagi, apalagi dengan kehadiran dari Earl sebagai seorang Jawhead super rusuh Chiwin dari kemarin. Bener banget, tapi hati-hati, kali ini ada Ruby. Rubynya di posisi roamer, berarti otomatis Rubynya ini bakal ada di mana-mana. Dia bisa banget untuk nge-counter ini juga pakai Arm of Vendetta atau dan Room of King nantinya. Dan kita bakal lihat nih di mana Earl yang ejectornya bisa di cancel pastinya. Betul, tapi aku penasaran sih dari item selectionnya dia nanti apakah yang akan dia buat duluan. Tapi melihat juga kedatangan dari seorang Klar menggunakan Hayabusa, masih sempat di-ejector oleh seorang Chiwin. Santuy aja. Masih bisa aman dan belum ada kill yang terjadi. Memang mungkin kita bakal melihat nanti ke arah setup turtle-nya. Dan ini udah mulai kelihatan ya, udah mulai terbaca dari GPX yang suka banget mirroring. Dan kali ini Klar yang masuk mengejar ke arah Cincau, Shadow kill keluar dan masih bisa beli juga dan dibalikan keadaannya. Masih didapatkan sama Cincau. Wow, Cincauku nih bos, bukan yang lain tentunya. Berhasil mendapatkan first blood, tapi Mei juga sudah mulai mengintimidasi, tapi masih ada energy transformation maksimum charge sudah mulai di combo juga tentunya ke arah seorang Rainy. Setengah darah mundur ke belakang untuk seorang Cincau, tapi Skye sendiri berada di area turtle. Free banget, masih di zoning juga sama dua orang, bahkan seorang Klar pun gak bisa melakukan farming dengan cukup mudah. Skye juga bakalan langsung aja maju mundur untuk terus memanfaatkan dari weaponry wastrinya. Betul, bahkan naganya dikeluarin tadi sama Ele demi nge-secure satu orange buff. Dan itu gak masalah, karena itu benar-benar bayarannya cuan banget. Itu bisa menghambat seorang Klar sebagai Hayabusa supaya dia juga gak berasa tambah sakit lagi, terus damage-nya berkurang, dan pastinya menghindari level supaya dia bisa lebih jauh lagi dari segi levelingnya. Oke, betul banget. Dan kali ini dari GPX juga dia nggak mau kena mirroring dengan mudah gitu kan. Dia langsung ambil turret juga yang di daerah bawah. Sementara bisa kita lihat dari Crunchy udah menggunakan satu flickernya untuk kabur, namun sakit banget pasif dari Yuzong. Dari Elemon berhasil mendapatkan satu killnya, dan kali ini Ghost Shield-nya bakal digarap. Tapi Mei juga sudah mulai datang kembali. Curse Touch dari seorang Elemon benar-benar sakit banget. Cukup Dragon Tail paling di combo sama Furious Dive, dan satu basic attack aja itu udah cukup untuk pecahin ya dari Curse Touch-nya sendiri. Sementara itu udah kita lihat juga tentunya di arah top lane bersama dengan seorang Cincau yang sepertinya agak sedikit gitu kan, tapi maksimum charge-nya sakit banget ke arah seorang Rainy. Mundur dulu ke belakang, sementara itu di bawah ternyata Crunchy berhasil mendapatkan seorang Elemon. Apa yang terjadi di bawah? Yes, pastinya ada bantuan dari Alin juga, karena bisa kita lihat Kagurannya udah nggak punya ultimate skill. Yang overturn pasti di commit untuk dapetin Ele tadi. Dan ya, dimana posisi yang tidak menguntungkan mungkin tadi untuk Ele akhirnya masih bisa dipanis. Betul sekali. Dan kalau kita lihat juga dari tengahnya, Fundul bakalan coba untuk mundur menggunakan flickernya karena terlalu berbahaya. Tadi ada Hayabusa dari seorang Klar ditambah dengan Alin. Kalau mereka all in ke arah seorang Funi, itu Funi bakalan hilang sih. Iya, bisa banget untuk di shutdown. Sementara kalau kita lihat di top lane di daerah Turtle sudah mulai dikuasai kali ini sama teman-teman dari Onyx. Tapi di bagian belakangnya ternyata Alin udah low banget darahnya, reward manipulation keluar mengincar ke arah Mei. Alin juga tumbang, ternyata dikejar sama Olo di belakang, namun sayangnya Fundul yang menjadi korban kali ini dari shadow kill-nya Klar. Oh my god, bahkan dari maksimum charge dari seorang Cincau juga sudah dikeluarkan, tapi di area mid lane-nya Klar bakalan dibantu oleh seorang Rainy. Tapi hal tersebut malah menjadi kesempatan untuk GPX karena mereka berhasil mendapatkan turtle dengan free. Sementara itu di arah bottom lane bakalan langsung plating aja seorang Crunchy dapetin 100 gold
tambahan ini lumayan banget, tapi di atas top lane juga nggak kalah karena tentunya bakalan ada Skye yang ikut merusuhi teman-teman dari Onyx Zenith. Elemon bakalan coba untuk menghalangi pergerakan dari seorang Klar yang ingin melakukan farming. Udah menggunakan Cyclone Eye, bakalan coba untuk dipantau lagi, nggak bakal dikasih untuk rotasi dari seorang Hayabusa. Oke, dan kali ini masih sedikit santai, namun di top lane kali ini sudah komit yang overturn dan harus tumbang ternyata dari Elemonnya. Banyak resource yang keluar, ini bisa jadi informasi, hati-hati tengahnya bisa dipres. Yes, betul sekali. Tapi Skye juga udah mulai datang mengintimidasi. Void Crystal, Void Blast juga dikeluarkan oleh seorang Funi ke arah seorang Alin. Real World Manipulation juga masih ada, tapi maju lagi ke arah depan. Pasti dikombo dengan cukup baik tentunya dengan Seme Umbrella dan juga Rasho Umbrella dari seorang Alin. Sementara itu, di arah top lane lainnya berhasil mendapatkan, tapi Alin harus menjadi tumbal tentunya supaya bisa mendapatkan turret yang berada di area top lane. Distraction yang cukup baik tentunya. Tapi untuk teman-teman GPX sendiri, mereka harusnya masih bisa mendapatkan turret yang berada di arah bottom lane. Tapi Crunchy juga tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Masih ada lane shaker juga yang langsung ke arah seorang Kimi dari Cincau. Masih digocek juga oleh seorang Klar yang berada di area mid lane. Masih ada efek slow, tabrak langsung pakai Unstoppable Force dan Fundul yang berhasil mendapatkan last hit-nya. Sementara kita balik ke bawah nih, di mana pressure yang udah dibelikan sama teman-teman dari Gapex sudah bahaya banget. Randy posisi depan langsung mundur dengan entropi, pasif dari Yuzong yang sakit banget, dan ada slow effect juga dari Fundul yang berhasil mendapatkan kill-nya. Betul sekali, Void Crystalnya benar-benar sakit banget. Damage per second tentunya yang membakar ke arah seorang Rainy. Harus menumbangkan dia dan kembali spawn dalam 5 detik ke depan. Tapi turret di arah bottom lane juga sudah berhasil diamankan kembali oleh seorang Cincau. Sepertinya dua marksman memang menjadi meta yang cocok untuk teman-teman dari Gapex Ladies. Betul, dengan objektif Vitas di awalnya ini benar-benar kuat banget. Dia tahu banget kapan harus mirroring dan kapan dia harus kontes ke arah turtle. Dan kita kalau perhatiin dari kemarin ya, dimana Gapex ini bermain dengan dua marksman, tapi goldnya di awalnya tuh sering unggul duluan gitu loh, yang harusnya sebenarnya kan nggak bisa gitu kan marksman unggul duluan. Namun kita lihat di mid lane, ejector tadi dari Earl yang berhasil diganggu dan akhirnya nggak mendapatkan apa-apa. Oke, dan ini dia kalau kita lihat juga dari Chimin sendiri ikut mengganggu supaya dia mau ngelihat Crunchy itu ada di mana, dan dia pengen mirroring juga, dia pengen coba untuk masuk, tapi sepertinya recall-nya juga di cancel oleh seorang Crunchy karena sudah mulai ada satu minion wave yang datang, tapi Chiwin pun ikut menemani ke arah seorang Skye. Tapi Skye gak peduli karena dia yang maunya adalah barat. Sementara itu Crunchy udah bakalan coba untuk melakukan Blast Fighter lane shakernya lagi juga ke arah seorang Chiwin. Ada Unstoppable Force juga, bakalan ejector, mundur lagi ke belakang placeless dari seorang Skye. Bagus sekali, tapi udah ada follow up juga dari seorang Elemon dan harus meninggoy seorang Mei di sana. Sementara itu di arah bottom lane, Cincau bakalan coba untuk di-press sama dua orang. Rainy dan juga Klar masih bisa mundur juga menggunakan energy refinement yang cukup baik tentunya. Dan tapi di arah bottom lane-nya harus direlakan satu buah inner turret tentunya. Oke, dari Onyx juga nggak mau kalah bermain objektif, dia langsung ngambil turret demi turret. Dan di top lane-nya juga harusnya dapat free sih dari teman-teman Gapex juga. Dan yes, top lane inner turretnya berhasil diamankan secara free. Dan kali ini kita lihat di mana Earl yang udah mencari informasi di daerah orange buff, coba untuk gangguin Karaklar yang udah mulai low. Pot Shadow kali ini hampir saja disantap sama Ele, namun masih bisa selamat, masih bisa catch up lagi, dan kali Shadow Kill keluar. Bakal coba dibalikan keadaannya, namun ada satu flick out yang dilakukan. Masih bisa mundur juga dari reward manipulation, sudah di-commit. Mainnya nggak bisa lari-larinya lama banget. Masih ada Emo Vended juga bersama dengan Ron Wolf King barusan, dan untungnya masih bisa selamat. Namun Cicau kali ini yang siap dengan spraynya, sakit banget Mei yang harus tumbang. Yes, Elemon pun bahkan nggak perlu turun, dia masih bisa melakukan kill terhadap seorang Mei menggunakan Dragon Form-nya. Tapi buat Elemon sendiri, dia bakalan melindungi ke arah seorang Funi, karena balik lagi Funi udah bukan partial tapi seorang Yuffie, nggak bisa kabur tentunya, sulit untuk kabur. Cuma ada satu escape tool dari Flicker itu sendiri. That's why ini Ele benar-benar lumayan nempel sama Funi. Sementara itu untuk teman-teman Gapex sendiri, karena mereka udah bisa langsung nge-secure ke arah Lord-nya, Lord pertama akan dipegang sama teman-teman dari Gapex Ladies. Oke, mungkin buka item tadi Pak salah lihat nggak bersekar Fury ya Karakimi? Oh iya dong, bersekar Fury ternyata. Wow, ini dia nggak bermain full magic, dia ada fisikalnya juga untuk hybridnya, dan memungkinkan untuk adanya critical nanti bakal oke banget harusnya, karena damage-nya bakal jadi sakit. Dan kita lihat dengan adanya Lord yang berhasil diamankan, akankah Lord ini bisa di defense sama Onyx atau malah berhasil mendapatkan banyak inhibitor atau mungkin endgame? Oke, tapi kalau kita melihat juga tentunya dari teman-teman Onyx sendiri, mereka pastinya akan melakukan
defense dengan sekeras mungkin supaya bisa menahan, mengulur lagi gamenya sambil menunggu Rainy-nya bisa jadi banyak itemnya. Oke, namun kalau inner turret kayaknya di mid lane nggak bisa di defense sih, terlalu beresiko banget. Namun minionnya udah mulai di clear dan mid lane-nya juga masih jauh banget wave-nya muncul. Sementara kita bakal berpindah ke arah bottom lane di mana Sky bersama dengan Ele juga udah siap. Di top lane ada Footloose sendirian tampaknya yang nge-backup ke arah Lord-nya. Oke, tapi nggak masalah udah ada Chiwin juga. Tapi kalau udah ada real world manipulation bakalan langsung dikombo dengan sebuah shadow kill. Sayang sekali keluar belum bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mayburn bakal harus mundur juga. Masih ada Ice Queen One dari Void Crystal yang dikeluarkan oleh seorang Puni. Cukup slow tentunya. Tapi Lord sudah mulai ikut memukul tentunya. Chiwin udah mulai tertarik dengan Armor Vendor. Berhasil di-kill oleh seorang Rainy. Crunchy pun udah berani banget untuk maju ke depan dengan menggunakan Devil's Fighter. Tapi sayang sekali masih di-take down oleh seorang Skye. Mei pun harus mencoba untuk melindungi base yang tersisa bersama dengan Rainy dan juga Alin. Namun kali ini di depan bisa kita lihat Ele yang harus mundur karena darahnya juga udah mulai nggak sehat dan harus set up ulang lagi dari teman-teman GPS. Nggak boleh terlalu memaksakan. Betul sekali, karena kalau mereka memaksakan, ingat ini baru menit 11 juga, dimana respawn time itu cuma hitungan belasan detik. Dan kalau mereka drag fight-nya terlalu lama, ini malah bisa menjadi keuntungan tentunya untuk teman-teman dari Onyx Zenith. Oke, dan kita sudah sampai di 81.000 yang nonton. Oke, dan jangan lupa di subscribe karena ini hari terakhir kita group stage juga. Nanti kita bakal langsung pindah ke playoff juga. Jadi pastikan kalian nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan ketika playoff nanti. Betul sekali, dan jangan lupa nih udah ada voting juga yang ada di kolom komentar. Langsung aja di vote menurut kalian siapa yang bakalan menang beserta dengan skornya. Tapi kalau kita kembali lagi tentunya ke dalam gamenya, Skye bakalan langsung membersihkan minion bersama dengan seorang Cincau. Tapi Chiwin sendiri udah bakalan coba untuk menjadi bait tentunya, mencari target yang bisa diinjek dari ke belakang supaya bisa dihabisi oleh seorang Skye bersama dengan Cincau. Oke, dan kali ini Black Dragon Bomb bahkan bersama dengan Real World Manipulation dari Commit